Sebuah bisnis yang besar di dalam suatu industri, dia itu nggak tiba-tiba menjadi besar gitu ya. Jadi dia mulainya itu pasti dari kecil dulu. Misalnya seperti Indomie yang sudah dia ekspor sampai ke Afrika ya, skalanya sudah global. Di Indonesia sudah menjadi penguasa mie. Nah, dia itu mulainya dulu dari kecil dulu, dari satu pabrik, jadi dua pabrik, jadi tiga pabrik, dan seterusnya. Awalnya dari kecil dulu. Nggak ada yang mulai tiba-tiba langsung jebret besar gitu dalam satu hari, nggak ada. Ya semuanya pasti ada prosesnya dari kecil menjadi besar. Nah di sini saya akan sharing hasil pembelajaran saya terkait bagaimana caranya bisnis itu bisa menjadi besar. Ya, apa saja yang perlu kita pahami. Nah, ini sebenarnya juga menjadi tempat saya menuangkan pikiran saya ya. Karena saya sendiri tentu juga sedang dalam proses membangun satu bisnis yang besar, yang dimana ini pembelajaran ya saya lakukan dan menjadi prinsip-prinsip yang saya pegang gitu. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa juga menjadikan ini prinsip teman-teman ya. Semoga ini bisa menambah referensi berpikir teman-teman, terutama yang sedang membangun bisnis. Yang pertama itu adalah dari sisi ownernya itu harus mikir panjang dan besar. Biasanya ya owner dari bisnis-bisnis yang besar itu mikirnya mereka memang besar dari awal. Ya mereka walaupun mulainya kecil, mikirnya itu besar. Misalnya kalau kalian lihat Airbnb, ya startup Airbnb, yang dimana orang-orang itu kalau misalnya punya ruang kosong di rumahnya, di apartemennya, itu dia bisa kasih orang lain tinggal di tempatnya. Dia mulai dengan ide sesimpel itu, tapi dia dari awal sudah tahu bahwa kalau misalnya dia punya hipotesa betul, dia akan incer global market. Dia akan besar. Dia sudah pikir dalam jangka panjang, dia akan targetin market yang seperti apa. Nah, dari awal itu owner harus berpikir seperti itu, gitu. Karena market ini menentukan besarnya dari bisnis. Misalnya kita mau mulai bisnis balon. Ya, mau sehebat apapun kita, nggak bakal bisa ngalahin secara size dibandingin dengan orang yang mulai bisnis mobil gitu, misalnya pabrik mobil, seperti BYD ataupun Tesla. Jadi setiap market itu memang ada size-nya. Nah, owner-owner yang punya bisnis yang sangat besar, mereka memang dari awal itu sudah punya gambarannya. Ujungnya mau seperti apa, dan kira-kira dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan seperti apa. Ini sama seperti yang saya pernah bicarakan juga ya. Kalau kalian misalnya pernah ke Peak 2, itu kan sekarang sudah lumayan rame ya di Peak 2. Tadinya Peak 1, sekarang ada Peak 2. Ini kalau kalian misalnya lihat blueprint-nya, dia udah sampai Peak 8. Jadi yang kita lihat sekarang Peak 2 lagi dibangun. Padahal sampai Peak 8 atau mungkin 9 atau mungkin 10, itu sudah ada di dalam dia punya timeline. Berpikirnya sudah jangka panjang. Ya jadi nggak jangka pendek. Orang-orang yang pegang perusahaan yang besar, rata-rata mereka mikirnya itu besar dan panjang. Sama seperti Elon Musk ya, yang punya Tesla dan juga SpaceX. Dia dari tahun 2000-an, kan dia bikin Tesla dan SpaceX ya, walaupun Tesla ini awalnya dia investor ya, kemudian dia mencetuskan untuk terjun di dalam operasional, dan dia menjadi bagian dari foundernya. Tapi dari awal, dia tuh udah bayangin, oke 20 tahun lagi, ini mobil listrik nih, trennya. Jadi dia membangun untuk 20 tahun lagi, yang dimana ini industrinya besar. Kalau misalnya dia bisa menjadi salah satu leadernya di dalam market mobil listrik ini besarnya ketebak nih kira-kira berapa. Jadi semuanya harus dipikirin dari awal gitu. Makanya saya juga begitu ya, memegang prinsip yang sama. Dari awal sudah mikirin dulu. Ini ketika kita mulai bisnis A, bisnis ini ujungnya akan segede apa nih? Kalau tebakan kita benar, akan segede apa? Nanti kalau misalnya jadi besar, gimana supaya kita bisa tamengin terhadap kompetitor yang masuk. Jadi ini dari awal sudah dipikirin ya, owner harus mikirnya panjang dan besar. Kemudian yang kedua, itu adalah dari sisi produknya memang harus ada sesuatu keunikan ataupun keunggulan terhadap produk yang lain. Jadi biasanya kalau kita mau masuk satu industri, yang dimana industrinya sudah ada pemain besar yang lain, kalau kita masuk tanpa ada keunikan, itu sulit sekali kalau kita mau menjadi besar. Kalau kita mau jualan barang biasa-biasa aja, omsetnya kecil-kecilan, skala kecil, skala mikro, gitu-gitu aja, bisa. Tapi kalau mau sampai skala besar, tentu harus ada keunikannya, harus ada yang beda. Keunikannya contohnya apa? Kalau misalnya kita ambil contoh ekstrim, ya misalnya yang disruptif ya. Kalau disruptif itu yang mengubah industri. Misalnya, dulu kalau kita misalnya mau keluar kemana-mana kita naik taksi, terus tiba-tiba ada ojol. Ini kan mendisrupsi. Tadinya nggak ada aplikasi, dia pakai aplikasi. Tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam satu industri, bukan dengan cara yang disruptif seperti ojol tadi, ya misalnya kita bikin coklat gitu ya.
Coklat udah ada banyak di mana-mana. Kita harus ada satu keunikan, entah ini adalah coklat dari satu daerah yang unik gitu ya, ataupun entah ini coklat yang dikhususkan untuk perempuan, atau coklat yang dikhususkan untuk laki-laki, dan dia ada bahan-bahan tertentu yang memang akan baik untuk laki-laki gitu. Ini harus ada sesuatu yang beda, ya dari sisi positioningnya, dari sisi keunikan produknya, dibandingin yang udah ada, supaya kita bisa tumbuh jadi besar. Karena kalau misalnya kita masuknya sama dengan orang lain, susah. Ujung-ujungnya perang harga, nggak ada yang beda, dan kita susah untuk tumbuh menjadi besar. Makanya salah satu yang menurut saya paling susah itu adalah bisnis komoditas ya. Kalau misalnya komoditas kan kita jual barangnya benar-benar sama. Kalau misalnya kita mau jualan beras, terus orang lain juga jualan beras gitu. Targetnya adalah satu daerah tertentu. Ujung-ujungnya ngadu harga. Atau mungkin sekarang ngadu koneksi ya. Siapa yang kenal dengan orang yang punya akses ke daerahnya, itu yang bisa dapat pendapatan dari daerah tersebut. Gitu. Jadi yang kedua ini adalah memahami bahwa produk ini harus ada satu keunggulan atau keunikan. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan akses dana. Sebuah bisnis itu bisa bertumbuh karena ada dana yang dikeluarkan untuk membesarkan bisnisnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisnisnya restoran, membesarkannya gimana? Oh, ada banyak cabang. Berarti kita butuh dana nih buat buka cabangnya. Terus kalau misalnya kita adalah pabrik mobil. Tadinya bisa bikin satu mobil, pengen bisa bikin 2000 mobil per tahun. Berarti butuh tambah luasan pabriknya, butuh mesinnya, dan segala macam. Apapun bisnisnya, kalau mau bertumbuh, itu memang pasti butuh dana. Bahkan bisnis jasa juga sama. Misalnya digital marketing agency, tadinya kita punya 10 klien sebagai perusahaan kita. Kita mau tambah jadi 30 klien. Kita butuh orang lebih banyak. Kita harus keluarin duit untuk rekrut orang-orang tersebut supaya bisa mengakomodir lebih banyak lagi kliennya. Jadi semua sama ya, butuh dana. Nah, dana ini seperti yang saya selalu tekankan ada dua opsinya. Bisa ekuitas, bisa hutang. Orang yang bisnisnya konvensional, kebanyakan itu mereka gedein bisnisnya dengan hutang bank. Jadi misalnya dia bangun pabrik plastik, kemudian dia menghasilkan uang dari pabrik plastik ini, ketika kekumpul uang, dia belikan asetnya dijaminin ke bank, dia dapat fasilitas kredit, ya, kemudian dia beli mesin lagi buat tambah kapasitas. Digulung seperti itu terus. Dalam 10-20 tahun bisnisnya menjadi besar. Nah, kalau misalnya yang zaman sekarang memang banyak yang mengambil jalurnya adalah ekuitas, cari investor. Seperti startup gitu ya, kayak misalnya si Gojek. Pada saat dia mulai, dia sudah ngambil uang dari investor misalnya berapa juta dolar. Tahun kedua ambil berapa juta dolar lagi. Tahun ketiga puluhan juta dolar. Tahun keempat lebih gede lagi. Tambah lama tambah gede. Ya karena dia memang butuh untuk ngejar supaya dia bisa kuasain marketnya dengan cepat. Jadi pada saat dia tes yang memang produknya oke, diterima oleh masyarakat ya, dan orang banyak yang pakai aplikasi ojol, ya dia cari pendanaan untuk dia buru-buru supaya jadi gede. Supaya nanti yang lain kalau misalnya mau masuk itu udah susah karena dia udah jadi top of mind, orang udah jadi habit pakai aplikasinya nggak error sama sekali. Intinya sama ya, butuh dana. Nah, jadi kita harus paham nih sebagai pebisnis, kita harus pertimbangkan dana ini. Kalau misalnya kita mau sendiri, organik ya, tanpa hutang, tanpa ekuitas, benar-benar dari profit, bisa, tapi waktunya lebih lama. Contohnya apa? Ini saya selalu ulang-ulang ya, contohnya seperti chess.com. Kalian bisa buka, itu adalah website untuk main catur ya, kita bisa latihan catur, cari lawan catur, belajar catur, semua tentang catur. Dia fokusnya benar-benar di catur. Dari dulu, dia awal membangun itu nggak pakai duit dari mana-mana. Sama seperti misalnya MailChimp, email marketing software ya. Jadi kalau misalnya kita mau blast email ke orang, ke ribuan orang sekaligus, nah dia tuh softwarenya. Dia sampai dengan dia diakuisisi, itu dia pakai duit sendiri, digulung. Jadi dapat duit lebih banyak, dia perbaharui, dia punya software. Dapat duit lebih banyak lagi, dia pakai buat iklan dan segala macam. Tapi intinya, dia gulung, dia organik. Itu bisa, tapi lebih lama memang. Nah, kalau misalnya jalurnya adalah jalur ngambil uang dari luar, ekuitas ya, dari venture capital misalnya, itu memang bisa lebih cepat. Tapi kita akan kehilangan kepemilikan, akan terdilusi. Ya sama seperti startup-startup yang ada di Indonesia ya. Mereka ngambil pendanaan dari investor, itu kepemilikannya nggak 100% lagi. Dan ada mekanisme pelaporannya per bulan. Kita menjadi profesional. Kalau tadi kita jalanin bisnis sesukanya kita, ngambil duit seenaknya gitu ya, per bulan mau berapa, suka-suka kita. Tapi kalau misalnya sudah ada venture capital, sudah ada investor di dalam bisnis kita, ya kita harus ada laporan. Dan penentuan gaji nggak bisa seenaknya. Nah, kalau misalnya kalian nggak prefer ke ekuitas karena misalnya nggak mau gitu ya melapor
setiap bulan ada orang yang ada di dalam perusahaannya, ya berarti alternatif selain organik itu adalah dengan hutang. Hutang ini juga paling banyak di Indonesia, orang ngambil jalur ini. Ya saya dulu kan juga seorang bankir ya, jadi saya kurang lebih melihat bagaimana bisnis-bisnis secara umum itu di Indonesia bertumbuhnya seperti apa. Ya rata-rata memang menggunakan hutang bank. Jadi hutang bank yang paling banyak diambil itu adalah misalnya seperti kredit rekening koran ya buat modal kerja ataupun kredit investasi misalnya buat beli mesin atau misalnya beli tanah untuk buka pabrik baru. Tapi ya kalau misalnya kita benar-benar gali, ya pilihannya itu doang gitu ya. Mau kemanapun kalian pergi ke negara manapun ya itu doang. Mau organik sendiri, mau hutang, ataupun mau dengan ekuitas. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau bisnis kita mau jadi gede, ya dana ini adalah salah satu yang kita perlu perhatikan gitu sebagai owner. Kemudian yang keempat adalah ilmu dari ownernya. Nah ini saya selalu tekankan ya, ilmu bisnis itu penting sekali. Contohnya apa? Ada dua orang punya toko nih. Yang satu ada ilmu beriklan, dia ngerti cara iklan gimana, nge-ads di Tokopedia, di Shopee itu caranya gimana. Kemudian pakai Meta, liatin dashboardnya gimana, A/B testing gimana. Yang satunya lagi nggak ngiklan, dia diem aja pasif. Ya tentu yang akan lebih berkembang adalah yang iklan ini, karena dia ada ilmunya. Makanya saya selalu tekankan ya, kita kalau misalnya sebagai pebisnis itu harus haus ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita serap di depan, itu akan semakin menguntungkan kita. Apalagi termasuk dengan pengalaman ya. Karena kalau misalnya kita paham banyak tentang pengalaman bisnis, kita bisa menghindari kesalahan yang nggak perlu kita lakukan. Orang lain aja yang lakukan. Kita tahu dan menghindari kesalahan itu. Makanya kita harus buas dalam belajar. Nah, makanya ini adalah salah satu alasan saya bikin Growin ya. Ini kalau misalnya saya bisa balik waktu ke 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tentu ini Growin adalah salah satu yang saya harapkan untuk ada gitu ya. Satu aplikasi aja, dalamnya isinya semua ilmu bisnis yang benar-benar kita perluin di berbagai bidang. Legalitas, marketing, kemudian misalnya mau buka restoran ada ilmu kulinernya, sampai dengan ilmu ekspor-impor, semua. Intinya kalau mau bisnis apapun, ilmu teknis bisnisnya tuh ada di Growin. Ini adalah alasan saya bikin Growin. Jadi ilmu ini penting sekali. Tapi balik lagi, setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Ya walaupun saya di sini menekankan untuk kita buas dalam belajar, tiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih cocok dengan belajar dengan modul yang terstruktur seperti Growin, atau mungkin ada orang yang lebih cocok untuk bertemu dengan orang lain. Ya dia ketemu orang, dia ngomong-ngomong, dia dapat ilmu dari sana. Atau mungkin ada yang lebih cocok dengerin podcast doang gitu. Dia nggak suka belajar, benar-benar belajar, ngeliat dan mengerjakan soal itu dia nggak suka. Setiap orang beda, tapi intinya adalah harus buas belajar. Karena saya, sampai dengan sekarang, saya juga selalu mendorong diri saya untuk buas belajar, karena saya tahu itu adalah salah satu resep untuk bisa membangun bisnis yang besar gitu ya. Kemudian yang kelima, prinsip untuk membangun bisnis yang besar itu adalah dari sisi ada timnya. Jadi kalau kita mau bangun bisnis yang besar nggak mungkin sendiri. Ya kalau misalnya pebisnis pemula kita tahu dia mau mengerjakan semuanya sendiri gitu. Apa-apa semuanya mau sendiri. Jadi misalnya kalau kita pergi ke satu restoran itu yang contohnya ownernya masak, dia yang pegang kasir juga, dia juga yang terima telepon, semuanya dia. Karena dia ngerasa kalau kasih ke karyawan, sayang gajinya. Dia ngerasa dia nggak bisa kasih orang lain ngerjain. Dia juga nggak percaya gitu. Nah kalau kayak gitu susah mau bangun bisnis yang besar. Kalian misalnya lihat deh, kayak Haidilao. Haidilao itu ada di mana-mana secara global ya. Banyak cabangnya, perusahaannya juga sudah TBK, rapi. Dan ownernya di mana? Ownernya mungkin lagi nyantai-nyantai di Singapura. Tapi dia nggak ikut terlibat kan di lapangan karena sudah ada sistemnya, ada timnya. Ujung-ujungnya kalau kita sudah sampai di tangga teratas dari bisnis, itu adalah mengelola orang yang bisa mengelola orang, yang bisa mengelola orang, yang bisa menjalankan bisnisnya. Jadi kita benar-benar bermainnya itu di pengelolaan orang. Makanya dari awal sudah harus paham dengan ini. Kalau mau bangun bisnis yang besar, memang pasti butuh tim. Walaupun memang sekarang semakin ramping ya. Bisnis-bisnis yang punya valuasi yang besar itu timnya nggak harus selalu besar. Tapi tim juga. Misalnya WhatsApp. WhatsApp pada saat dulu diakuisisi sama Facebook, miliaran dolar, itu kan cuma 13 orang, kalau nggak salah. 13 sampai 15 orang. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan yang AI base, yang valuasinya miliaran dolar, di dalamnya timnya juga nggak rame gitu, nggak sampai ribuan orang. Tapi intinya ada timnya. Orang-orang yang punya talent di bidangnya gitu. Jadi ini kita harus paham ya, kita harus bermainnya itu di orang. Kita harus punya tim. Jangan sampai semuanya mau dikerjakan sendiri. Itu nggak bakal jalan kalau kayak gitu. Nah kemudian yang keenam, ya ini prinsip menurut saya yang paling penting juga ini adalah momen yang tepat. Jadi ini mengingatkan saya dengan satu quote ya, yaitu kereta besar dalam hidup kita itu datangnya nggak 2 kali, nggak 3 kali. Ya kadang datangnya cuma sekali. Jadi kalau misalnya kita melihat satu peluang yang dimana kita bisa tangkap, ya baiknya kita tangkap. Misalnya kalau kita balik ke tahun 2009 gitu, dengan pengetahuan yang sekarang. Berarti kita tahu nih, akan ada tren di mana orang belanja lewat
handphone e-commerce. Itu orang-orang yang di saat itu mulai e-commerce, mereka sudah melihat itu. Karena mereka mungkin lihat ya di Amerika dan di China e-commerce nge-boom, Indonesia pasti juga akan sama nih trennya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita bisa juga seperti itu, melihat tren, terus kita bisa tahu arahnya kemana, itu kita akan lebih bisa menangkap peluang yang besar. Dan momen itu sangat penting ya, karena kalau misalnya terlalu cepat, juga nggak bisa. Seperti misalnya di tahun 2000 kalau nggak salah, itu kalau nggak salah si grupnya Lipo ada bikin e-commerce di Indonesia, tapi nggak gitu jalan. Padahal idenya udah benar. Menurut saya ya, idenya udah benar dan dia menjadi salah satu yang paling duluan. Tapi di Indonesia marketnya belum siap untuk e-commerce gitu. Siapnya kapan? Siapnya di tahun 2010, 2011, 2012, nah itu lebih siap. Lebih siap lagi di tahun 2016 pada saat penetrasi handphone sudah naik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ini, kita akan bisa lebih menangkap peluang yang besar gitu. Dan menurut saya ini yang paling penting ya, kemampuan untuk melihat peluang, untuk tahu momennya ini tepat atau enggak dari semua yang lain. Memang ada bisnis-bisnis yang kita lihat ownernya itu ada faktor hokinya ya. Misalnya dia bikin satu produk kacang nih misalnya, terus tiba-tiba kacangnya viral, permintaannya banyak, kemudian masuk ke level nasional, ke Alfamart, Indomaret, kemudian masuk ke level global, diekspor ke banyak negara. Tapi awalnya dia hoki, dia juga nggak tahu kalau ini bisa sampai level global gitu ya. Dia taunya cuma dia bikin kacang aja. Ada yang seperti itu. Ya tapi kalau misalnya kita mau secara intensional, tentu kita harus pahami banyak hal gitu ya. Nggak cuma dari produknya, marketnya seperti apa, momen tepatnya juga penting. Terutama kalau kita berkutat di dalam ranah yang terkait dengan teknologi ya. Karena kesiapan market di setiap negara terkait dengan teknologi ini berbeda-beda. Jadi kira-kira 6 hal ini ya menurut saya yang memang penting untuk kita ketahui kalau kita ingin membangun suatu bisnis yang besar. Saya ulangi sekali lagi, untuk saya rekap. Pertama, ini ownernya mikir panjang dan besar. Kedua, produknya ada keunikan atau keunggulan yang beda terhadap produk lain di market. Ketiga, ada akses dana, ya pemahaman bahwa dana ini dibutuhkan. Kemudian keempat, itu ada ilmu dari ownernya di dalam kepalanya. Kelima, itu adalah dari tim. Ya, kita butuh tim orang-orang yang punya talent yang cocok dengan bisnis kita. Kemudian yang keenam itu adalah momen yang tepat. Ini semua adalah pembelajaran saya pribadi ya, dari perenungan, dari pengalaman bisnis yang sudah saya lakukan, kemudian dari membaca buku biografi. Ya nanti kalau misalnya sudah sampai di skala yang benar-benar besar dan signifikan, ini video akan menjadi satu history bagi saya ya. Mungkin teman-teman juga akan, yang nonton ini akan bisa relate gitu. Oh, dulu Pak Win pernah bilang, oh ternyata benar nih. Dan mungkin kalau misalnya ada tambahan pemikiran, saya akan buat video lagi. Pada saat saya sudah sampai di titik di skala yang besar yang sedang saya incar, nanti saya akan buat video lagi, oh kira-kira sebenarnya nggak cuma 6 ini, ada 7, atau mungkin ada yang dikoreksi. Tapi di titik ini, saya merasa 6 ini. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana, saya akan selalu update. Ya, saya anggap ini seperti catatan online ya. Jadi kalau misalnya udah lewat 5 tahun, 10 tahun, bisa lihat lagi, oh dulu pikiran saya seperti ini. Benar atau enggak nih? Karena sekarang saya juga dalam posisi berproses gitu ya. Dan saya harap video ini juga berguna bagi teman-teman yang sedang membangun bisnis. Semangat ya!